Halo Assalamualaikum guys, jadi warahmatullahi kali ini kita wabarakatuh. bakal menuju ke tempat dimana banyak banget yang namanya pandan yang biasanya diolah warga dan juga biasanya warga menyebutnya sebagai rumbai guys. Nah jadi saat ini kita emang lewatin banyak padang rumput karena kawasan tempat rambai ini berada itu cukup jauh ya guys dari pemukiman warga, dan juga dia tuh bertempat di belakang kebun sawit guys. Nah jadi kalian harap ikutin terus berjalan aku, dan juga di sini kita bisa ngelihat udah mulai ada perkebunan sawit. Nah guys, selain perkebunan sawit, masyarakat setempat juga biasanya bercocok tanam nih guys di sini. Nah kayak ini seperti contohnya. Nah biasanya di sana mereka menanam seperti semangka ataupun cabai guys. Nah ini videonya aku cepetin ya guys. Dari awalnya kita tadi jalan aspal udah masuk jalan bebatuan dan dikelilingi oleh sawit. Nah ini kita udah sampai guys di pondok tempat yang nunggu perkebunan sawit ini. Sebelumnya kita izin dulu ya guys sama yang punya pondoknya buat ke belakang karena kan ini kan makan orang ya guys. Nah ini aku sama adik aku juga mau ke belakang di tempat banyak yang kita sebut tadi rumbai guys. Seperti kata aku tadi guys, rumbai itu berada di dalam kebun sawit, jadi dia tuh ada di belakangnya kayak sawah kecil gitu, dan di sana tuh banyak. Nah ini udah mulai kelihatan nih guys padang-padang rumbainya. Nah guys, di sini nanti kita bakal nemuin segerombolan pandan. Dia emang kayak bergerombolan gitu guys. Nah jadi setelah dari yang aku baca itu, pandan itu kenapa hidup bergelombol karena tunasnya itu berada di sekitar induknya guys. Jadi wajar aja kalau kalian ngeliat pandan itu bergelombol kayak gitu, kayak banyak gitu dalam satu tempat. Nanti kalian lihat, nanti aku bakal tunjukin ya guys gerombolannya. Sekarang kita bakal menuju ke tempat pandan-pandanan atau masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan rumbai. Jalanan cukup ekstrim guys. Harap berhati-hati jika kalian mengunjungi tempat temunya pandan-pandan ini, karena bisa kita lihat tempatnya itu di tempat yang lembab dan juga rawa-rawa. Mereka bakal tumbuh subur banyak. Ini salah satu contoh daun, dimana daun rumbai ini memiliki duri-duri kecil, duri-duri kecil di sekelilingnya dan berujung runcing. Juga tumbuhnya hampir sama seperti pandan yang berada di rumah kalian masing-masing guys. Benar guys. Di sana juga ada. Kita ke sana guys. Buat kalian yang mau pergi ke tempat kayak gini, kalian harus berhati-hati sama yang namanya hewan yang sering berada di kebun sawit, terutama itu kayak ular. Itu sebenarnya rawan guys di daerah sini, dan juga kalian harus jeli lihat jalan karena banyak banget kayak pelepah sawit yang udah patah itu tajam-tajam guys, dan juga duri-durinya itu bisa membuat kaki kalian terluka. Cara untuk pengambilan daun mengkuang untuk digunakan cara untuk mengambil daun rumbai ini tidak boleh sembarangan guys. Kalau kalian tarik saja seperti ini akan pastikan tangan kalian terluka karena dia ini cukup kuat, dan juga pada pinggiran-pinggiran daunnya memiliki duri-duri yang cukup tajam. Kita ambil ini dari bawah ya guys, menggunakan pisau ataupun alat yang tajam. Pastikan tangan Anda tidak mengenai duri-duri yang berada di sebelah. Jadi guys, ini video waktu aku lagi ngambilin daun rumbainya tadi guys. Jadi pertama aku pilih-pilih dulu ya guys, mana yang bagus mana yang enggak.
dan juga yang panjang tuh mana, karena biasanya tuh yang panjang lebih mudah digunakan. Nah, buat yang nanya kok jauh banget kak lokasinya, nah itu karena dulu tuh sempat ada guys di dekat rumah, tapi karena banyaknya pembangunan itu jadi tanaman tuh kayak dibasmi gitu, jadi kalau dekat rumah tuh udah nggak ada, adanya yang dia. Oke guys, selanjutnya kita bakal pergi ke tempat yang satu lagi, di mana di sini juga terdapat tumbuhan pandan-pandanan yang biasa diolah menjadi kerajinan, atau masyarakat di sini sering menyebutnya itu mengkuang guys. Nah, untuk perbedaan mengkuang dan juga rumbai tadi, dari ukurannya itu mengkuang itu lebih lebar dan besar guys. Nanti kita lihat sama-sama ya guys, gimana perbedaan dari rumbai dan juga mengkuang guys. Nah, jadi guys, untuk kali ini jalan yang kita tempuh cuma jalan aspal aja, nggak sampai jalan batu-batu kayak tadi, karena dia itu masih di pinggir jalan guys. Tempat mengkuang itu di pinggir jalan. Tapi kayaknya jarang deh diambilin warga, karena kalau emang diambil buat kerajinan itu ada tempatnya lagi guys, itu cukup jauh lagi dari tempat rumbai tadi. Nah, saat saya melewatin mau ke tempat mengkuang ini guys, saya melihat adanya warga sedang mengadakan lomba. Nah, ini merupakan kayak budaya di sini juga ya guys, kalau misalnya udah ada acara-acara atau hari-hari besar gitu, nah itu mereka biasanya buat acara besar kayak gini guys, kayak lomba panjat pinang atau pokoknya seru-seru satu kampung lah. Ini kita sedang berada di kampung Lidung guys. Nah, di Lidung ini masih banyak lah yang kayak yang mengkuang, rumbai, soalnya masih daerah pedesaan gitu. Nah, ini kita maju lagi ya guys. Sebentar lagi kita bakal sampai tempatnya, tempat mengkuang berada. Oke guys, di Lidung ini juga banyak kayak tanaman obat gitu. Aku dulu kayak pernah menggunakan daun sungkai sebagai obat waktu lagi marak-maraknya kopi itu. Nah, aku ngambil daun sungkainya juga di daerah sini, di daerah Lidung. Di sini cukup banyak tanaman sungkai. Dan buat kalian yang lagi kayak tenggorokan gak enak atau hidung lagi tersumbat, itu bisa guys minum ramuan sungkai, cuman direbus saja daunnya. Nah guys, ini kita udah sampai ke tempat tujuan kedua, yaitu tempat mengkuang berada. Bisa dilihat guys, untuk mengkuang itu lebih besar ya guys ukurannya. Lihat, nah untuk mengkuang itu sendiri daunnya lebih besar daripada daun rumbai tadi. Nah, dan juga duri-durinya juga tampak lebih nyata guys, juga tajam. Dan juga tempat hidupnya hampir sama seperti rumbai tadi, di dekat rawa-rawa atau di perairan yang lembab. Nah, kalian udah lihat kan guys, tempat hidup mengkuang ini hampir sama aja sama tempat hidupnya rumbai tadi. Nah, tuh kayak di rawa-rawa ada air-air gitu, dan juga tumbuhannya besar ya guys, cukup tinggi. Nah, untuk sekarang itu aku bakal nunjukin tempat dimana biasanya warga ngambil mengkuang banyak guys. Mereka harus kayak nyebrang danau dulu menggunakan perahu gitu. Nah, untuk kalian bisa lihat itu di seberang danau guys, itu mengkuangnya banyak banget di sana, tapi kita nggak kesana karena saat itu lagi nggak bisa digunakan guys. Nah, ini adalah proses pembersihan mengkuang sebelum dijadi kerajinan seperti tikar dan lainnya. Itu dibersihin dulu guys pinggir-pinggirnya supaya lebih mudah saat menganyamnya. Itu yang duri-duri pinggirnya aja guys yang kita bersihin, pastikan duri-durinya itu hilang dan enggak bakal melukain tangan kalian. Juga kalian harus hati-hati ya guys dalam membersihkan pinggiran mengkuang ini. Nah, untuk mengkuang itu di belakangnya pada durinya pada lidi maksudnya guys, itu dipotong juga dibersihkan karena di sana itu juga terdapat duri guys, walaupun kecil. Nah, itu kayak gitu, nah udah ngelukain tangan guys. Di sini aku lagi mencoba buat menghilangkan duri pada daun pandan ini. Itu kalian harus hati-hati guys, jangan sampai duri ataupun pisaunya melukai tangan kalian.
Nah ini setelah ini sudah pembersihan ini dijemur ya guys. Dijemurnya itu nggak perlu pakai alas, bisa di aspal langsung. Kalau aku kemarin di atas aspal langsung, dan kebetulan aspal di depan rumah aku tuh nggak dilewatin orang guys. Maksudnya di dekat rumah aku tuh emang jalan buntu, jadi aspalnya jarang digunain sama orang kecuali kendaraan aku yang lalu lalang gitu. Dan juga untuk penjemurannya itu biasanya hanya memakan waktu sehari, tapi kalau misalnya nggak ada matahari ya mungkin 2 hari gitu guys. Tapi kebetulan air-air ini cuaca sedang panas, jadi hanya butuh 1 hari guys untuk mengeringkan daun mengkuang dan rumbai ini guys. Dan ada insiden sedikit, maaf ya guys, kameranya tadi sempat jatuh karena taruhnya di pinggiran, diganjel pakai batu aja. Nah juga guys, aku mau ngasih tahu sama kalian, buat daun mengkuang ataupun daun rumbai ini biasanya tuh dibuat kayak tikar, ataupun kayak kalau orang di sini nyebutnya tuh kayak bakul guys, bakul kecil gitu. Nah itu biasanya mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari guys, atau buat tikar untuk sejadah gitu. Tapi kalau untuk pembuatan misalnya kayak ketupat ya guys, ketupat kan biasanya dari daun juga tuh, dari daun kelapa. Nah masyarakat tuh jarang guys menggunain daun rumbai ataupun mengkuang guys, karena ada yang bilang itu tuh bakal ninggalin warna gitu guys di lontong yang bakal dibuat. Jadi warga hanya membuat jadi tempat kayak tikar, bakul-bakul kecil gitu. Nah juga biasanya kalau zaman dulu itu mengkuang itu sering digunakan buat tikar dalam menjemur padi guys. Untuk baunya sendiri itu nggak ada bau khas kayak pandan guys. Kalau pandan kan ada bau wangi gitu. Nah kalau untuk rumbai dan mengkuang ini nggak ada bau wangi-wangi gitu, cuma untuk bau busuk juga ya nggak ada, ya kayak daun biasa aja. Nah di sini aku lagi bersihin daun rumbai guys, kelihatan karena dari ukurannya yang kecil itu daun rumbai. Dan juga kalau daun-daun rumbai dan mengkuang ini udah ada yang kayak buat kerajinan tas kayak gitu. Dan juga tas tuh biasanya digunain untuk pasar, untuk tas belanja gitu. Nah sekarang ini adalah proses daun rumbai yang sedang dianyam. Nah prosesnya ini cukup rumit ya guys untuk nganyam-nganyamnya, tapi kalau udah pernah belajar 1 kali itu katanya mudah guys, nggak terlalu sesulit itu. Karena kita belum pernah ya, jadi terlihat sulit guys. Nah ini kayak lagi nganyam pinggir-pinggirannya gitu guys. Nah guys, nanti di akhir video aku bakal kasih tahu dan ngeliatin ke kalian gimana bentuk jadinya ini, dan ya jadinya nyaman itu kayak gimana gitu. Kalau menurut aku bagus sih guys, kayak cute kecil gitu. Nah ini lagi prosesnya itu cukup panjang ya guys, untuk buat anyamannya aja itu cukup panjang. Dan juga anyaman ini nih biasanya kalau yang dijual-jual itu ada juga yang kayak dikasih warna gitu guys. Jadi daunnya itu sudah dikeringin, itu kayak direbus lagi pakai pewarna itu biasanya merah, kuning, hijau kayak gitu ya, terserah si pembuat lah ya. Nah itu tuh udah direbus, maksudnya itu udah udah dipoto, dibersihin, dijemur, terus tuh direbus pakai pewarna tadi, dan itu baru dijemur lagi guys, baru sudah itu dianyam lagi gitu. Jadi kalau kalian ngelihat atau pernah punya tikar yang berwarna-warna gitu, warna dasarnya tuh kayak gini guys, putih kayak kuning-kuningan gitu. Untuk yang warna-warna itu udah dikasih pewarna duluan sama si pembuatnya. Ternyata guys, setelah aku cari-cari tahu infonya tentang kerajinan pandan duri ini, udah banyak banget guys, kayak tempat tisu, tas bagus kayak gitu guys, topi,
Nah itu tuh udah banyak banget ternyata guys, dan juga katanya tuh nilai penjualan itu cukup besar ya guys. Dan juga setahu aku kalau di daerah sini, khususnya daerah Serong itu, biasanya tuh untuk tikar ini nih kalau ukuran yang sedang itu berkisaran dari 50 sampai 100 ribu. Kan lumayan guys, tapi emang sih untuk pengerjaan itu cukup rumit dan lama gitu guys, jadi ya butuh kesabaran gitu, kesabaran yang cukup ekstra bagi si membuat. Karena aku juga kayak punya tetangga di sekitar rumah gitu guys, dulunya tuh kayak ya mereka pengrajin pandan duri gitu. Jadi aku dulu sering juga sih ngikutin mereka buat ke tempat pengambilan pandan, makanya aku tahu guys untuk tempat-tempatnya gitu. Nah mereka itu ya kayak ya butuh waktu 1 minggu kalau untuk buat yang lebar gitu guys, emang untuk kumpul keluarga gitu kan. Nah juga tuh biasanya untuk kebiasaan di daerah di sini itu tikar dari pandan duri ini biasanya digunakan pada saat ada yang meninggal guys. Jadi kayak itu tuh berguna banget untuk kegiatan-kegiatan di sini gitu, kayak sedekah itu kita biasanya pakai tikar itu juga untuk masak bareng-bareng. Dan juga katanya nih guys ya, kalau untuk di daerah sini tuh punya kebiasaan kayak kalau di rumah itu harus wajib nyiapin kain jarik sama tikar ini buat persiapan kalau mati. Emang kalau mati meninggal guys, maksudnya emang kayak kalau didengar tuh kayak ngeri guys, tapi itu beneran adanya di sini gitu. Dua hal itu tuh paling dicari-cari gitu waktu ada yang meninggal, soalnya bakal digunain kan untuk kayak, aku juga nggak tahu sih karena kalau untuk anak perempuan itu nggak boleh gitu guys ngelihat mayat gitu, kecuali ya dari pihak keluarga ya. Semoga keluarga kita selalu diberi kesehatan ya guys. Aku cuma ceritain sedikit kebudayaan di sini aja sih. Kita juga sebagai anak muda dan generasi penerus itu harus bangga guys, yang sama hal yang kayak gini tuh kita harus aware gitu, kayak harus peduli, dan juga kita harus tahu dan pelajari gitu supaya ini tuh budaya yang baik itu tuh bisa terus turun menurun ke anak cucu kita selanjutnya guys. Karena kan bisa jadi nih bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat lain gitu untuk hal anyam-anyam begini. Dan ini biasanya tuh kalau di tempat aku ya guys, aku seringnya manggilnya makwo sih atau wawa. Nah biasanya mereka tuh kayak sekumpulan gitu kan, yang satu buat ini, yang satu buat ini, jadi kayak kebersamaan itu ada gitu guys. Dan aku juga pernah dengar guys dari temen aku orang Bugis, waktu mereka buat buras buat kayak hari raya atau hari-hari besar itu, mereka ngikatnya tuh pakai duri dari mengkuang tadi guys, duri yang aku potong tadi. Nah jadi banyak banget kegunaannya gitu, daunnya bisa kita anyam, durinya bisa kita buat ikatan untuk buras tadi guys, jadi nggak terbuang lah. Kalau untuk tanaman ini tuh setahu aku ya guys, kambing itu nggak mau makannya guys, karena ya banyak duri tadi, dan juga itu tuh tempatnya kayak di rawa-rawa gitu, jadi agak susah buat digapai. Jadi palingan hamanya tuh kayak ya binatang-binatang kecil lah gitu yang merusak daunnya. Kita tuh wajib bangga ya guys menjadi salah satu warga Indonesia, karena Indonesia tuh banyak banget keragaman hayatinya itu di Indonesia yang belum kita ketahui dan juga memiliki manfaat segudang gitu guys. Salah satunya pandan duri ini ya, walaupun bukan hanya ada di Indonesia, tapi banyak sekali masyarakat Indonesia dan suku-suku di Indonesia itu memperdayakan pandan duri ini guys, baik untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk menunjang ekonomi mereka guys. Jadi kita tuh wajib bangga menjadi warga Indonesia guys. Ini salah satu contoh hasil dari anyaman pandan duri tadi guys, ini dari Rumbai sih guys.
tuh daunnya kecil. Nah ini biasanya tuh aku jadi tatakan atau tempat kayak buat narok skincare gitu, biar mereka ada ala skincarenya, dan juga itu kayak bagus kan. Dan juga dia itu kalau udah kering baunya itu kayak bau wangi, tapi nggak sewangi pandan yang biasanya kita masak guys. Nah terus ini ada yang kedua, ini kayak yang aku bilang bakul kecil, tapi ini nggak bisa dibilang bakul sih guys. Cuma di sini biasanya aku sering taruh kayak permen ataupun jajanan kecil-kecilan tuh, jadi kayak clear rapi gitu. Ini karena udah terhimpit, udah lama juga nggak pakai guys. Itu biasanya tegak sih guys. Ini kayak bagus tuh, ada rigi-riginya, bagus banget guys. Kalian pokoknya wajib bangga sama keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, dan juga kalian wajib bangga sama nenek moyang kita dan juga warga Indonesia yang kreatif yang bisa ngasilin karya kayak gini guys. Ini tuh kalau dijual ya mungkin kalian kecil nggak ada harga ya guys, karena ini memang aku buat aku sendiri gitu. Kalau untuk yang bentuknya guys yang lebih besar dari ini itu tuh mahal guys, lumayan gitu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.